Remaja Katolik Kristus Raja menyelenggarakan kegiatan Youth Camp yang merupakan kegiatan tahunan dari Rekat. Kegiatan ini diikuti oleh 61 peserta kalangan remaja, mulai dari usia 12 hingga 15 tahun. Para rombongan Rekat berkumpul di Stasiun Gubeng Lama guna menunggu kedatangan kereta sebagai sarana transportasi keberangkatan menuju misi umat Vincentian Kediri. Romo Habel selaku pendamping Rekat turut serta mengantar dan memimpin doa keberangkatan. Selama perjalanan, para peserta bermain bersama atau bercengkrama dengan para panitia. Setelah sampai di Stasiun Kediri, panitia mengatur para peserta untuk berbaris sesuai kelompok keberangkatan, lalu berjalan kaki bersama menuju misi umat Vincentian dengan jarak kurang lebih 500 meter. Pemirsa, saat ini saya berada di Kediri, tepatnya di misi umat Vincentian, di mana remaja Katolik atau yang biasa dikenal dengan Rekat mengadakan kegiatan Youth Camp yang diikuti oleh sejumlah peserta berusia 12 hingga 15 tahun. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan di sini? Ikuti terus reportase kami bersama saya Angel dan juga kameramen Angger, reportase Komsos KR. Sesampainya para rombongan di lokasi, panitia mengarahkan agar peserta meletakkan barang bawaan di aula, lalu melanjutkan untuk makan bersama. Setelah makan bersama, panitia mengarahkan para peserta untuk kembali ke aula, lalu berbaris dengan membawa tas masing-masing. Karena panitia akan melakukan penggeledahan guna mengumpulkan handphone agar para peserta dapat fokus ke acara. Setelah itu, MC memandu para peserta untuk mengikuti opening Youth Camp di aula. Youth Camp kini mengusung tema Home Sweet Home yang bertajuk keluarga, yang juga selaras dengan tema gereja tahun ini, yakni keluarga. Tema ini diharapkan pula dapat dimaknai oleh para peserta selama 3 hari ke depan, yakni 30 Juni hingga 2 Juli 2023. Tarian dan nyanyian mengisi keseruan pada pembuka hari ini. Lalu, Romo Freddy selaku pemateri mengisi sesi selanjutnya, yakni sesi pertama dengan tema menumbuhkan kasih para remaja dalam kehidupan menggereja bersama keluarga. Beliau juga menjelaskan mengenai kualitas mengikuti Yesus, di mana kedua sesi ini saling berhubungan untuk membangun sifat setia mengikuti Yesus. Brodias memberi sesi 2 dengan materi mempererat persaudaraan antar kat. Salah satu medianya adalah dengan game mengangkat pipa menggunakan tali bersama kelompok masing-masing. Game ini menjadi penutup pada seluruh rangkaian kegiatan hari pertama yang berjalan dengan lancar. Usai terlaksananya seluruh kegiatan hari pertama, kini para peserta kembali berkumpul di aula untuk melaksanakan ibadah pagi bersama yang dipimpin oleh Frater Linus. Dan pada hari kedua ini, para peserta akan mengikuti kegiatan outbound yang terdiri dari 4 pos serta 1 game outbound massal. 4 pos tersebut ialah Crash Box, di mana para peserta mendapat tantangan untuk melewati 36 kotak sesuai warna yang telah ditentukan, dengan posisi tangan dan kaki terikat. Lalu ada pula estafet tepung dan air. Dalam game ini, para peserta akan menyalurkan nampan berisi tepung ataupun air, namun dengan posisi terlentang. Pos selanjutnya yakni Blind Snake. Dengan posisi mata tertutup kain, para peserta diminta untuk berbaris, lalu berjalan mengikuti arahan teman, dan mereka akan meletuskan balon yang berisi tepung untuk memperoleh poin. Pos terakhir yakni Cross the Ocean. Matras menjadi alas pijakan peserta untuk menuju titik yang telah ditentukan. Banyak tantangan yang harus dilalui dalam pos ini, di mana panitia akan menambah barang yang harus dibawa oleh peserta setiap mereka berhasil melewati satu titik. Barang ini sebagai rintangan bagi mereka untuk melewati setiap titiknya. Kekompakan dan kerjasama yang baik antar sesama rekat terlihat dalam permainan outbound ini, seperti yang disampaikan oleh Frater Linus berikut. Saya melihat kekompakan kerjasama yang baik di antara anak-anak rekat, karena mereka bisa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki keberanian yang baik untuk menyelesaikan rintangan-rintangan yang telah kami siapkan. Ini adalah salah satu bukti bahwa anak-anak rekat adalah calon gereja
yang kompak, memiliki jiwa keberanian yang baik dan kerjasama yang baik. Terima kasih. Baik pemirsa, hari ini adalah hari kedua pelaksanaan kegiatan Youth Camp di Misi Umat Vincentian Kediri, di mana para peserta diajak untuk melakukan kegiatan outbound, di mana terdiri dari 4 pos. Dan juga di belakang saya sedang dilaksanakan penjelasan untuk outbound puncak, di mana ini adalah outbound massal yang akan dilakukan oleh semua peserta. Seperti apa kegiatan pada hari ini? Ikuti terus reportase kami di Reportase Komsas KM. Ini tiba saatnya yang dinantikan, yakni battlefield sebagai outbound massal. Di sini 4 kelompok akan bertarung melawan satu sama lain, di mana mereka menggunakan benda-benda yang telah ditentukan oleh panitia. Kemenangan akan didapat jika tower berupa lilin ini tetap bertahan. Tak hanya para peserta, panitia juga ikut merasakan keseruan permainan ini, hingga suasana keseruan dan kebersamaan pun sangat terasa dalam game penutup ini. 4 pos dan 1 game outbound massal pun telah berjalan dengan lancar. Peserta pun istirahat sejenak untuk melepas penat sembari menunggu sesi berikutnya, yakni pemaknaan outbound. Youth Camp 2023! Rodias kembali hadir dalam sesi ketiga untuk memberi pemaknaan dari kegiatan outbound yang telah berlangsung. Kita hadirkan pakai cinta. Lalu peserta akan mempersiapkan diri untuk mengikuti acara Api Unggun. Api Unggun pasti menjadi hal yang berkesan dalam setiap kegiatan. Begitu juga dengan malam ini. Suasana kekeluargaan semakin terlihat dalam acara pada malam hari ini. Kemeriahan juga terasa saat MC mulai membuka acara, di mana para peserta akan menampilkan penampilan terbaik bersama kelompok masing-masing. Berbagai macam tampilan dipertunjukkan di sini, seperti tarian, drama, hingga bernyanyi bersama. Sebagai penutup manis pada malam hari ini, para panitia dan peserta akan memberi ucapan dengan harapan dapat menguatkan satu sama lain. Suasana haru pada malam hari ini menjadi penutup pada kegiatan hari kedua yang berjalan dengan lancar. 2 hari telah berlalu, kini peserta mulai hari ketiga dengan ibadah pagi bersama yang dipimpin oleh Frater Hendy. Setelah ibadah usai dilaksanakan, Frater Hendy mengajak para peserta untuk menuliskan doa dan harapan mereka terhadap keluarga masing-masing. Nantinya, tulisan ini akan diberikan kepada Romo sebagai persembahan saat Ekaristi. Lalu kesan saya, ini kegiatan yang sangat baik untuk terus dilanjutkan berkala setiap tahunnya karena punya impact yang menurut saya positif, sangat positif sekali untuk dilaksanakan. Lalu permainan, kegiatan, termasuk itu outbound dan seterusnya, itu memberikan semangat dan rasa senang tersendiri untuk anak-anak, pendamping, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Sesi 4 sekaligus materi terakhir diberikan oleh Romo Freddy dengan tema menjadikan keluarga baik di dalam rumah, di komunitas gereja, dan masyarakat. Ya, harapan saya semoga Youth Camp ke depan lebih dikemas dengan lebih baik. Kemudian panitianya juga lebih kreatif dalam mempersiapkan semuanya. Karena apa? Karena kita membutuhkan generasi muda yang kreatif. Karena kreasi-kreasi dari anak muda itu sangat dirindukan oleh gereja, supaya gereja ini jangan sampai ketinggalan zaman. Teman-teman datang diutus oleh Tuhan ke dunia itu untuk satu tujuan, yakni sungguh-sungguh Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Tolonglah gereja, bantulah gereja, supaya gereja ini semakin sesuai dengan zaman, supaya gereja ini semakin kreatif, supaya gereja ini semakin lincah. Dan itu adalah kekasan anak muda. Ya, kami menantikan uluran tangan sekaligus
kehendak baik kalian untuk membantu kita semuanya. Jadi semoga harapannya juga banyak anak muda yang selalu terlibat aktif dalam seluruh kegiatan. Tak terasa kini Youth Camp 2023 telah menginjak hari terakhir. Sebagai kesan istimewa, benang merah kini diberikan oleh Bro Dias dan Romo Freddy. Dia ngajak teman-teman rekat itu untuk bermain. Nah, dari bermain itu teman-teman belajar apa? Sesuai dengan temanya adalah home sweet home. Jadi gimana merasa nyaman, apa yang gak kamu sukai di rumah, lalu caranya gimana supaya menjadi nyaman di rumah, begitu. Ya, untuk harapannya yang pasti harus ada manfaatnya ya buat teman-teman ya. Ketika pulang dari sini, teman-teman bisa menerapkan itu, entah di rumah, di gereja, di sekolah, di masyarakat, bisa menumbuhkan kasih. Teladannya adalah Yesus sendiri. Asik. Kegiatan dilanjutkan dengan ekaristi di aula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan petugas liturgi dari para peserta Youth Camp. Jika kita telah mati dengan Kristus, kini tiba saatnya pembacaan dan pembagian hadiah bagi para peserta dan juga panitia yang memberi kesan tersendiri selama acara. Ada beberapa kategori yang menjadi pokok penilaian, yakni peserta teraktif, peserta teladan, peserta terlucu, kakak pendamping tergalak, kakak pendamping terbaik, dan juga kakak pendamping teramat. Ya senang sih, saya kayak gimana ya, nggak bercanda, maksudnya nggak dibuat-buat, emang maksudnya bener-bener all in ke adik-adiknya, ternyata puji Tuhan dipercaya buat dapat jadi kakak terbaik gitu. Jadi buat teman-teman yang berusia rekat dari 12 tahun sampai 15 tahun, jangan lupa ikut rekat mingguan di Kristus Raja Surabaya. Lokasinya tuh ada di Pendopo Stanislas 1 Surabaya, di sebelahnya Kristus Raja, di setelah misa ketiga jam 10, jam 10.15 kayak gitu. Itu 2 minggu sekali. Untuk detailnya cek aja di IG @rekat_kr_Surabaya. See you. Dari Temsung sendiri ini berpikirnya sekitar sebulan. Jadi saya mengulik kata dulu kira-kira yang sesuai dengan tema kami kali ini apa. Lalu mencoba berpikir, bikin notnya, bikin nadanya seperti apa. Jadi selama sebulan saya brainstorming sendirian di rumah. Lalu sambil mendengarkan referensi dari beberapa lagu rohani yang pernah saya dengarkan, saya ulik dan jadilah satu Temsong untuk Youth Camp tahun 2023 ini. Perasaan saya senang boleh membuat lagu yang saya persembahkan sendiri untuk acara Rekat Paroki Kristus Raja pada tahun ini. Dan setelah membuat ini, ya puji Tuhan, panitia bisa membawakannya dengan baik dan seluruh peserta yang mengikuti Youth Camp tahun 2023 ini boleh di setiap sesi yang kami nyanyikan, mereka boleh bersorak-sorai bersama kami juga semua. Perasaanku tadi waktu diumumin aku jadi yang paling teladan, waduh aku kaget awalnya. Tetapi ya aku setelah itu aku harus menjadi lebih baik lagi secara pribadi, terus bermasyarakat juga. Jadi mendapat seperti itu tuh suatu kebanggaan buat aku. Terima kasih. Jadi selama camp ini ya seru, banyak tantangan juga soalnya ya baru pertama kali kenal sama orang-orang sini, terus kan kita nggak pakai HP, jadi belajar lepas dari HP, terus outbound juga sama teman-teman, terus makin kenal gitu sih. Youth Camp tahun ini dikemas dengan baik, meskipun pesertanya dikit, tetapi kegiatannya tetap seru. Kakak panitianya pun baik dan ramah-ramah semua. Semoga pesertanya makin banyak lagi. Semoga kegiatannya bisa di area yang dikelilingi alam seperti perhutanan. Dan saya berharap semoga kedepannya Youth Camp ini semakin seru dengan judul yang semakin seru juga. Amin. Terima kasih. 3 hari telah berlalu. Youth Camp 2023 kini telah terlaksana dengan baik. Kekeluargaan yang telah dibangun selama 3 hari ini diharapkan bisa terus terjalin. Makna, kesan, pelajaran, dan pengalaman baik diharapkan dapat selalu dilakukan dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat, ataupun dalam keluarga.